Bosan di jalan bareng gua Ram, apa kabar semua? Memasuki tahun 2022, makin banyak investor yang mulai berinvestasi saham, reksadana, dan instrumen investasi lainnya. Dan ini menurut gua cukup bagus karena artinya makin banyak yang memiliki aset saham atau reksadana yang akan memiliki nilai yang terus bertambah gitu. Banyak yang dulunya mungkin nggak nyimpen uang sama sekali, mulai berhemat, punya uang buat naruh tabungan. Sekarang selain tabungan, mulai masuk ke saham, mulai masuk ke reksadana. Artinya kita lagi mengarah ke arah yang tepat. Nah, tapi dengan banyaknya investor-investor baru, pasti banyak dong kesalahan-kesalahan yang udah sering dilakukan oleh investor sebelumnya yang mereka harusnya tahu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di episode kali ini kita akan bahas beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh investor pemula ketika baru mulai berinvestasi. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Gua post konten keuangan dan uh, investasi yang bisa kalian ikuti terus. Atau kalau kalian dengerin dari Spotify, bisa klik follow buat support channel ini. Semoga Dewa Algoritma berpihak pada kita. Oke, yang pertama, investasi hanya karena harga sahamnya naik. Mungkin kita sering denger ya, kayak orang masuk beli saham atau masuk ke reksadana karena ngelihat harga sahamnya lagi naik. Tapi yang mereka tidak tahu adalah past performance doesn't guarantee future performance, yang artinya apa yang terjadi di masa lalu belum tentu terjadi di masa depan. Karena informasi yang dibutuhin buat tahu harga saham itu akan naik atau enggaknya nggak hanya melihat dari nilai saham sebelumnya. Ada fundamentalnya, ada performa perusahaannya, sentimen pasar, dan keadaan ekonomi negara tersebut. Jadi nggak bisa kalian milih emiten atau saham hanya karena beberapa bulan sebelumnya juga lagi naik gitu trennya. Karena bisa-bisa kalian investasi sebuah saham atau reksadana yang belum tentu sustainable atau berkelanjutan dengan baik. Yang kedua adalah membeli perusahaan, atau membeli saham perusahaan atau reksadana tanpa mengerti perusahaan itu sendiri. Jadi, kalau kalian invest di satu emiten, kalian harusnya tahu dong emiten itu kerjanya ngapain, apa yang dia lakukan, pasarnya siapa, bagaimana kinerja keuangannya gitu. Kalau kalian nggak tahu, mending kalian langsung sell, jangan invest di situ. Karena kalau kalian hanya invest karena ngikutin orang, hanya karena lagi naik, maka kalian akan mengarah ke arah yang tidak tepat. Gini nih, yang gampang. Kalau kalian nggak bisa jelasin dalam 2 menit perusahaan itu ngapain ke anak kecil, berarti nggak usah invest ke situ. Nomor 3, invest karena ngikutin orang. Nah, mungkin ini sering terjadi makin-makin ke sini karena sosial media, tapi jangan pernah invest karena dengerin teman kalian, keluarga kalian, influencer, atau para sultan-sultan medsos. Mereka itu nggak tahu apa yang mereka lakukan, dan belum tentu apa yang mereka lakukan itu cocok untuk kalian. Kalian harus tahu perusahaannya seperti apa dulu sebelum ya dengerin mentah-mentah apa kata orang lain. Nah, dan kalau misalnya kalian masih juga follow para influencer-influencer saham yang kerjanya ngepom-pom saham, mending kalian unfollow deh, karena kalian nggak akan dibawa ke arah yang lebih baik sama mereka. Yang keempat, tidak berinvestasi secara jangka panjang. Investasi ini adalah perjalanan jarak jauh yang dilakukan hampir seumur hidup. Kalau misalnya kalian serius melakukannya. Kalau opsi berikutnya ya mungkin kalian bisa trading secara jangka pendek, tapi itu sesuatu yang melelahkan sekali gitu. Kalian harus menghabiskan waktu hampir seharian hanya ngikutin tren pasar, dan belum tentu kalian pun berhasil. Ada statistik yang mencengangkan bahwa 90% active fund manager, orang-orang yang kerjanya trading saham, itu gagal mendapatkan hasil yang lebih baik dari indeks. Dalam artian, kalau udah orang-orang yang beneran dibayar untuk melakukan trading aja nggak bisa mengalahkan indeks, kenapa kalian ngerasa kalian bisa gitu kan? Jadi lakukanlah untuk jangka panjang gitu. Invest saham perusahaan-perusahaan bagus, perusahaan-perusahaan yang kalian tahu, dan tinggalkan dan biarkan asetnya berkembang dalam beberapa tahun kemudian.
Dan enaknya berinvestasi secara jangka panjang, ini nggak akan nyita waktu kalian. Karena pasti sehari-hari kalian udah ada kerjaan, ada waktu sama keluarga, kalian nggak mungkin mantengin harga saham setiap detik. Dan satu lagi adalah ketenangan batin kalian. Kalau misalnya kalian invest secara jangka panjang, kalian berarti sudah menaruh satu harapan ke beberapa perusahaan pilihan kalian bahwa perusahaan itu akan bekerja dengan baik secara jangka panjang. Sehingga kalian tinggal rutin aja nabung saham setiap bulan sesuai dengan budget kalian masing-masing. Mau harga sahamnya naik, kalian beli. Harga sahamnya turun, nangis dikit, tapi beli lebih banyak lagi. Karena kalian itu artinya bisa beli secara diskon. Yang kelima, membeli saham perusahaan yang tidak kompetitif. Ini maksudnya apa sih? Jadi banyak emiten-emiten yang di list di saham kita sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang gampang banget disusul oleh kompetitor. Dan tentunya namanya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak ya, mereka harus kompetitif dan punya sesuatu yang unik dari mereka. Istilahnya unique selling point atau competitive advantage. Contohnya kita anggap aja ambil satu emiten favorit gua adalah Sido Muncul. Perusahaan Sido Muncul ini unik karena mereka perusahaan herbal yang menjual produk-produk herbal yang mungkin jarang ditemui di luar sana. Kebanyakan emiten kita adalah perusahaan farmasi konvensional, sedangkan Sido Muncul memilih menjual produk-produk herbal. Itu adalah salah satu competitive advantage. Ada juga perusahaan-perusahaan dari luar, kalau misalnya kalian tahu namanya Google, itu perusahaan yang sangat kompetitif. Karena sekarang kalian kalau mau cari sesuatu di internet, pasti lewat Google dong. Nggak mungkin lewat yang lain. Kalaupun kalian harus pakai search engine yang lain, kalian pasti pengen cepat-cepat download Google, ya kan? Itu salah satu contoh betapa kuatnya competitive advantage. Perusahaan lain juga banyak. Apple misalnya dengan produk-produk elektronik dan iPhone mereka, itu merupakan competitive advantage. Dan masih banyak lainnya contohnya. Contoh lainnya misalnya Facebook atau Meta. Itu udah giantnya sosial media, mau dari Facebook, Instagram, WhatsApp, nggak ada perusahaan sosial media yang sebesar mereka. Yang keenam, merasa kalian sudah mahir dalam berinvestasi. Tadi gue udah bilang investasi adalah perjalanan jangka panjang. Jadi kalau misalnya kalian baru berinvestasi ya baru-baru ini sejak pandemi mulai di tahun 2020 kemarin, kalian masih di tahap awal gitu. Jangan merasa puas karena sahamnya naik tahun kemarin, karena kita nggak tahu tahun ini dan tahun kedepannya kondisi pasar akan seperti apa. Ada pepatah yang mengatakan kalian harus ngerasain bear market alias periode di mana harga saham turun di bawah 10% agar tahu gimana rasanya menjadi seorang investor sesungguhnya. Ingat, perjalanan jangka panjang berarti kita masih ada beberapa puluh tahun ke depan yang mungkin harga saham akan naik, akan turun, akan naik lagi, akan turun lagi. Kita nggak akan tahu ke depannya kayak gimana. Dan terakhir adalah nggak update sama perusahaan yang kalian invest. Jadi kalau kalian invest di satu perusahaan dan kalian tinggalin begitu aja, itu sama aja dengan kalian memulai usaha, kalian taruh modal, terus kalian tinggalin aja, nggak kalian urusin. Kan nggak mungkin kan kalau kalian punya usaha sendiri. Nah, sama halnya ketika kalian punya saham di suatu perusahaan. Kalian ikuti pergerakan perusahaannya seperti apa, neraca keuangannya seperti apa, baca laporan keuangannya, lihat produk-produk terbarunya seperti apa, terus update diri kalian sehingga kalian tahu apakah perusahaan ini masih sesuai ekspektasi kalian atau sudah waktunya untuk melepas saham di perusahaan tersebut. Jadi gitu ya, jangan sampai potensi keuangan dan keuntungan kalian tergerus gara-gara kesalahan-kesalahan yang udah gue sebut tersebut. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini adalah kesalahan yang cukup sering dialami oleh investor pemula? Atau kalian punya tips-tips lain agar investor pemula nggak terjerat ke lubang yang sama? Kasih tahu di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka dengan konten ini, gue post konten keuangan dan investasi setiap minggunya. Silahkan like dan subscribe kalau kalian nonton dari YouTube, atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Itu aja dari gue. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan berinvestasilah dengan bijak. Bye-bye.